Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen jurusan Teknik Elektro. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang matematika, yaitu pada bagian persamaan diferensial linear order 1. Jadi kita akan belajar bagaimana persamaan diferensial linear order 1. Saya akan share screen. Baik, ini dia yang perlu kita ketahui bahwa persamaan diferensial linear order 1 bentuk umum persamaan diferensial linear order 1 yaitu y aksen plus px y sama dengan fx dengan fx dan px diberikan. Jadi nanti akan ada di sini udah ada angkanya ya, px berapa, terus kemudian fx berapa. Kemudian kita akan memiliki rumus yang lainnya. Dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap X, didapat solusi persamaan diferensial linear order 1, yaitu ini, Y sama dengan 1 per UX, integral UX, FX, DX. Jadi nanti kita akan mencari Y-nya berapa. Gitu ya, Y-nya berapa dengan cara rumus seperti ini. Karena bentuk di atas merupakan integral tak tentu, maka solusi masih mengandung konstanta C. Nah, ini kan integralnya tidak tentu ya, belum ada batas bawah, belum ada batas atas, sehingga nanti masih ada C-nya. Nah, itu disebut solusi umum persamaan diferensial, sehingga nanti masih ada plus C. Nah, bagaimana untuk menghilangkan plus C atau mencari C-nya itu berapa? Itu tentunya nanti akan ada solusi khusus gitu. Nah, sekarang fungsi UX disebut faktor integrasi dan dicari dari, nah bagaimana cara mencari UX? UX dicari dengan seperti ini. UX sama dengan E pangkat integral PX dx. Jadi ini sudah ada semua ya. Untuk mencari UX, ini rumusnya, sehingga nanti akan disubstitusikan ke sini UX-nya. Kemudian fx sudah ada, nanti sudah akan diketahui, terus kemudian ux-nya sudah dicari. Nah, kita akan menemukan y-nya berapa. Nah, nanti masih pertama akan ditemukan solusi umum terlebih dahulu, setelah itu dicari juga solusi khususnya gitu ya. Nah, bagaimana solusi khusus? Solusi khusus persamaan diferensial dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai awal Y, jadi nilai awalnya berapa, terus yang diberikan, dan ke dalam solusi umum untuk menghitung besar nilai C, sehingga nanti nilai C-nya sudah ketemu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita akan mencoba ke soal ya, sehingga nanti akan ketemu hasilnya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa kita memiliki 3 rumus besar untuk digunakan pada persamaan diferensial linear order 1, yaitu ada ini, Y sama dengan 1 per UX, integral UX fx dx, di mana akan ketemu, di mana kita akan mencari fx itu dari sini. Terus kemudian ada juga bagaimana mencari UX, itu adalah UX sama dengan E pangkat PX DX. Di mana kita akan menemukan PX itu juga dari sini di atas. Nanti fungsi ini akan diberikan. Jadi sudah ada, tinggal kita ambil PX-nya berapa, FX-nya berapa, sehingga kita bisa menemukan Y-nya berapa. Namun sebelum menemukan Y, kita akan menemukan UX-nya berapa. Begitu ya, semoga dapat dipahami 3 rumus besar ini. Oke, nah ini contoh solusi umum persamaan diferensial. Nah, ini ada diketahui fungsinya Y aksen min Y sama dengan pangkat X, maksud saya. Persamaan diferensial Y aksen min Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini kita bisa lihat dari bentuk rumus tadi bahwa di sini sudah diberikan, dan kita lihat dari bentuk umum di sini ya. Ini kan bentuk umumnya Y aksen PX Y sama dengan FX. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi ada Y aksen, ya kan?
Y aksen dikurangi PXY sama dengan Fx. Oke, berarti di sini sudah dapat diketahui PX-nya berapa, Fx-nya berapa. Nah, dari sini berarti bisa dilihat bahwa PX-nya adalah berapa? -1. -1 ya, ini dari sini. Ini kan di sini harusnya ada angka 1 ya, tapi tidak ditulis kalau 1. Jadi ini PX-nya diambil dari sini. PX sama dengan -1. Terus kemudian Fx-nya berapa? Nah, ini Fx. Fx berarti sama dengan E pangkat X, begitu ya. Nah, ini sudah ketahuan PX-nya berapa, Fx-nya berapa. Nah, kita akan mencari solusi umum terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, kita akan mencari solusi khususnya dengan mensubstitusikan ini Y0 sama dengan -3. Tapi nanti setelahnya kita coba cari dulu ya. Maka didapat persamaan diferensial. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Faktor integrasi ditentukan sebagai berikut. Tadi juga sudah ya, kita sudah meng-highlight rumus ini di bagian awal tadi. UX sama dengan E pangkat integral PX dx. Nah, sekarang kita substitusikan. Jadi, E pangkat berapa? Ini kan PX-nya -1. Nah, -1 ini bisa ditulis seperti ini. Minus X. Ini kan bisa juga ditulis E pangkat integral -1 dx. Gitu ya. Karena kan ini PX-nya adalah -1. Ini integral. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. E pangkat, ini ya. E pangkat minus integral dx. Bisa, karena 1 itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung seperti ini. Nah, ini integral dari E minus dx. Berarti kan kita harus mencari dulu integral dari minus dx atau minus integral dx itu berapa? Ini kan kalau integral dari minus atau -1, integralnya adalah minus x, karena ini ketemu dengan dx. Ini tentunya sudah dalam pembahasan integral sebelumnya ya. Jadi integral -1 dx ini hasilnya adalah minus x. Oke, jadi kalau begitu ini. Jadinya E pangkat minus X. Dari mana minus X ini? Dari minus integral dx ini. Ini hasilnya kalau diintegralkan kan minus ya, minus X. Kalau misalkan integral 5, kan berapa? 5X ya kan? Integral 7, 7X. Integral 1, X. Integral -1, berarti minus X. Begitu. Jadi solusi umumnya dapat didapatkan sebagai berikut. Ini rumus tadi yang awal yang kita sudah highlight juga. Jadi Y sama dengan 1 per UX, integral UX Fx dx. Nah, sekarang kita masukkan. Karena kita sudah ketemu ya UX-nya berapa. UX-nya yaitu berapa tadi kita cari di sini. UX-nya adalah E pangkat minus X. Jadi Y sama dengan 1 per E pangkat minus X integral UX-nya berapa? E pangkat minus X. Fx-nya berapa? Fx-nya E pangkat X ya ini. E pangkat X. Oke. Nah, kalau gitu kita ke sini ya yang lebih luas. Nah, ini dari sini ke sini. Ini kalau di bawah itu kan bisa naik ke atas. Ini kan 1 per E pangkat minus X. Kalau ada pangkat minus di bawah, itu bisa naik ke atas, pangkatnya menjadi positif. Jadi menjadi Y sama dengan E pangkat X. Nah, sepernya hilang karena ini sudah berubah pangkatnya. Jadi ini naik ke atas. Terus integral, nah ini dari sini. Ini kan E pangkat X dikali E pangkat minus X, mohon maaf, dikali E pangkat X. Kalau dikalikan, kan ini kalau pemangkatan kan aturannya adalah menambah ya. Jadi minus X ditambah X, kan jadi 0. Nah, E pangkat 0 itu kan 1. Gitu. Jadi berapa? 1. Jadi integral 1 dx. Nah, jadinya Y sama dengan E pangkat X. Nah, integral 1 berapa?
E pangkat X ya. Integral 1 tadi sudah kita coba ya, hampir seperti ini, yaitu X. X plus C. Jangan lupa plus C karena ini masih integral tak tentu. Nah, ini seperti ini. Jadi hasilnya E dikali E pangkat X dalam kurung X plus C. Dari mana? X. Nah, ini dari sini integral 1. Dari mana 1? Dari sini perkalian dari E pangkat minus X dikali E pangkat X. Ini kan jadinya E pangkat 0 ya. Ini sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. Semua yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Jadinya 1 seperti ini. Gitu. Oke, itu baru solusi umum. Lalu bagaimana kita akan mencari solusi khusus? Nah, solusi khusus persamaan diferensial didapat dengan mensubstitusikan X0 dan Y-3. Dari mana X0 dan Y-3? Itu dari soalnya di sini. Ini kan berarti X-nya 0 ya di sini. Di sini berarti Y. Y-nya -3, X-nya sama dengan 0. Dan disubstitusikan kepada persamaan diferensial tadi ini. Kita lihat di sini ya, ini kan E pangkat X dalam kurung X plus C. Nah, ini kita C-nya kita akan ganti dengan -3 dan X-nya kita akan ganti dengan 0. Nah, coba kita masuk ke sini. Jadi Y sama dengan E pangkat X-nya 0 ya, E pangkat 0 dalam kurung 0 dikurangi Y dikurangi ini -3. Ini kan C-nya sudah diganti menjadi -3 ya. Itu. Jadinya berapa? Ini kan berarti E pangkat 0, semua yang di pangkat 0 adalah 1. 1 dikali -3. Oke, jadi kalau begitu Y-nya adalah -3. Y adalah -3. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau begitu kita bisa juga tulis seperti ini. Kita sudah ketahui bahwa Y-nya adalah -3 gitu. Nah, kalau begitu ke dalam solusi umum PD sehingga didapatkan C-nya adalah -3. Nah, seperti ini ya. Gitu. C-nya -3. Atau mungkin kalau kita mau balik pemikirannya, mungkin kita coba lagi ya. Ini saya hapus dulu. Kita balik jadi ini dulu. Kita kan sudah punya ini persamaan seperti ini. Y sama dengan E. E pangkat X, X plus C pada solusi umum tadi. Nah, sekarang kita substitusikan Y-nya berapa? Y-nya adalah -3. Ini kan dari soal ya. Berarti -3, ya kan? Ini Y sama dengan E pangkat X. X-nya berapa? X-nya adalah 0. Dari mana? Dari soal tadi. X-nya 0. Terus kemudian 0 ditambah C gitu ya. Nah, ini kita seperti ini aja mungkin lebih mudah dipahami. Jadi -3. Nah, sekarang berarti -3 E pangkat 0 1 ya kan? Sama. Berarti 0 ditambah C. Berarti kan C ya. C. Oke. Nah, sekarang berapa C? Berarti kalau gitu -3 sama dengan 1 kali C. Berarti -3 sama dengan C. C sama dengan -3. Gitu. Nah, setelah itu C sudah diketahui -3, baru kita substitusikan lagi ke sini. Jadi, Y sama dengan E pangkat X dalam kurung X plus atau X minus 3. C-nya diganti -3. Jadi, seperti ini penulisannya. Nah, ini asalnya dari sini ya. Nah, -3 dari mana? Dari hasil seperti ini. Kita sudah ketahui C-nya -3 sehingga disubstitusikan kembali ke Y tadi yang kita sudah ketemu dalam solusi umum tapi belum ketahuan C-nya. Nah, seperti ini ya. Silakan dipahami, dicoba. Jadi hasil persamaan diferensialnya nanti solusi khususnya adalah Y sama dengan E pangkat X dalam kurung X minus 3. Sudah tidak ada C lagi karena kita sudah tahu bahwa C-nya -3. Dari mana? Dari sini. Gitu ya. Oke.
Oke, kalau begitu nanti ini dicoba ya. Ini caranya sama seperti tadi. Kita masukkan berarti ini Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat minus X. Berarti kan sudah ketemu ya, P-nya berapa? P-nya berarti kan 2, Px-nya 2, Fx-nya sama dengan berapa? Ini, E minus X. Berarti ini adalah Px ya, Px-nya adalah 2, sama dengan 2, Fx-nya sama dengan E minus X, gitu kan? Kalau sudah ketemu ini kan kita bisa cari ya. Tadi mencari UX dengan rumus tadi kita substitusikan, habis itu mencari Y. Nah, di sini ditanya hanya sampai solusi umum saja. Berarti yang nomor 1 sampai nomor 2 kita sampai plus C saja, tidak perlu diketahui berapa tadi C-nya. Nah, sama. Ini berarti PX-nya adalah berapa? PX-nya adalah minus 2X. Gitu ya. Berarti Fx-nya berapa? Ini. Fx-nya sama dengan E pangkat X pangkat 2. Nah, silakan dicari nanti UX-nya berapa, Y-nya berapa. Nomor 1 dan 2. Nomor 6 dan 9, ini berarti teman-teman sudah mencari solusi umum, kemudian dicari solusi khusus. Taunya dari mana? Ini berarti X, ya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Px dan Fx saya rasa sudah bisa cari ya, seperti dengan contoh yang di atas. Ini berarti Px, min 2X, terus kemudian ini Fx. Yang ini, ya, berarti teman-teman harus rubah bentuknya. Ini kan dy per dx, berarti bisa dirubah menjadi y aksen minus y sama dengan 1. Berarti sudah ketemu ya, px-nya adalah minus 1, fx-nya sama dengan 1. Terus nanti kalau sudah ketemu solusi umum, dicari solusi khusus dengan mensubstitusikan ininya, apa namanya, x-nya berapa? X-nya berarti 0, kemudian y-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1 ya nanti. Nah, coba silakan dipahami terlebih dahulu untuk bentuk yang ini. Oke, silakan nanti teman-teman dicoba ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, bentuknya soal cerita seperti ini diketahui bahwa kita coba yang nomor 12 ya. Rangkaian listrik RL diketahui induksi L sama dengan 1 Henry. Tahanan R sama dengan 10 pangkat 6 ohm dengan gaya elektromagnetik atau V per voltase atau E sama dengan 1 volt. Tentukan besar kuat arus I dalam ampere yang melalui rangkaian listrik tersebut dalam fungsi T bila pada T sama dengan 0, maka kuat arus I sama dengan 0. Hitung pula besar kuat arus I setelah T sama dengan 0. Oke. Nah, kita coba dulu di sini. Nah, coba dipahami soalnya ini karena kita mencoba ya. Berarti kan di sini sudah diketahui berapa L ya, yang pasti L sudah ketemu, ini L sudah ada. Nah, kita harus menggunakan rumus apa? Ini rumus yang kita pernah pelajari di awal, yaitu L sama dengan, L DI, ini kan karena menggunakan I ya, per DT. Jadi turunan I terhadap T, DI DT, plus RI. RI sama dengan E T. Nah, ini sudah ada semua ya, L-nya berapa nanti kita masukkan di sini, terus kemudian R-nya berapa? Sudah ada kan? R-nya ini 10 pangkat 6, terus kemudian I itu dalam ampere tadi, I-nya, terus kemudian ET-nya berapa? Ini adalah 1. Nah, kita pahami dulu ya soalnya. Nanti terus habis itu setelah kita menemukan berapa itu UT-nya, nanti kita juga akan mencari IT-nya berapa. Nah, ini dia diminta ketika
0. Ketika waktu 0 maka kuat arusnya berapa gitu kan. Hitung pula ketika kuat arus I setelah T-nya 10. Coba kita buka ini baru ya, layar baru karena ini biar tidak berantakan di sini. Oke, kita coba. Ya ini ya. Tadi kan kita sudah temukan rumusnya. Tadi L-nya sudah ya, R-nya berapa dan E-nya berapa. Sekarang kita masukkan ke rumus L DI per DT plus RI sama dengan ET. Begitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan, kita masukkan. L-nya berapa? 1 kan, tadi sudah berarti 1. 1 itu boleh ditulis, boleh enggak. Kalau sudah biasa enggak perlu ditulis, ini karena kita awal tulis aja dulu 1. 1 kalau di depan sebagai konstanta tidak perlu ditulis. DI per DT plus R-nya berapa tadi? R 10 pangkat 6 10 pangkat 6 I. Ini ya, jadi teman-teman mohon sambil diperhatikan karena ini tulisannya agak berantakan di sini. Terus ET-nya berapa? Sudah kita ketahui juga 1 ya tadi, 1 volt. 1. Nah, sudah. Sekarang kita bisa sederhanakan ininya dibuang ya tadi. Jadi DI per DT plus 10 pangkat 6 I sama dengan 1. Nah, di sini kan kita sudah bisa menemukan berapa ininya, atau ini kalau mau dirubah ke bentuk yang seperti soal sebelumnya, ini bisa menjadi I aksen plus 10 pangkat 6 I sama dengan 1. Ini teman-teman nggak perlu bingung kalau tadi pakai Y, ini pakai I, jadi sama aja. Berarti kan di sini kita sudah ketemu ya. 10 pangkat 6 I ya. Kita sudah ketemu berapa itu PX-nya, berapa FX-nya. Kalau begitu, kita bisa lihat. Berarti PX-nya ada di sini kan? Ini PX. Jadi, PX-nya adalah ini. Nah, kita ganti warna dulu. Nah, dari sini, berarti kita sudah ketemu PX-nya adalah berapa? Ini, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ya, ini ya. Terus kemudian berapa ET-nya? Atau kalau dalam soal tadi berarti FX ya. FX-nya. Nah, kalau di sini karena ini pakai T, kita bisa juga tulis PT ya. Ini PX atau PT boleh. Nah, ini berarti FX atau FT. Sama ya, karena di sini bukan terhadap X, tapi terhadap T. Jadi kita tulis aja ini FT. Berarti FT-nya yang sini. Berapa? 1. Ini PX atau bisa diganti PT ya, sama ya konsepnya, mohon tidak bingung karena ini turunannya terhadap T atau variabel bebasnya adalah T. Kalau yang soal sebelumnya kita menggunakan contoh yang X, makanya menggunakan X. Oke, kalau begitu kita sudah tahu ya PX-nya atau PT-nya berapa, terus kemudian FT-nya berapa. Nah, sekarang kita akan mencari UT-nya kalau begitu. Berapa UT? Nah, kita coba cari di sini. UT yang menggunakan rumus tadi ya. UT sama dengan berapa? E pangkat integral tadi PX atau PT, ya kan? Berarti integral dari PT dt. Gitu. Ya, berarti E pangkat integral dari PT-nya berapa? Ini PT ya.
PT-nya adalah 10 pangkat 6. Integral dari 10 pangkat 6, ini DT. DT. Jangan bingung masalah T sama X ya, ini karena satuannya waktu, jadi kita yang tadinya X diganti T, gitu saja. Maka sama dengan, ini berapa? E-nya berapa? Nah ini, kan tadi misalnya integral 1, berarti X ya, kalau terhadap X. Kalau integral 10 terhadap X kan berarti hasilnya 10X. Kalau integral 10 terhadap T berarti kan 10T. Nah ini integral 10 pangkat 6 DT berarti ya hasilnya 10 pangkat 6 T. Udah tinggal tambah variabelnya apa. Seperti itu. Oke, ini UT sudah ketemu. Terus kemudian kita sekarang tinggal mencari kalau tadi YX ya, kalau di sini tapi Y-nya menggunakan I berarti IX. Kita akan mencari IX-nya berapa. Berarti IX sama dengan 1 per UX ya tadi atau UT. Berarti 1 per UT ya kan? 1 per UT integral UT, ini pakai rumus tadi ya, cuman kita ganti X-nya menjadi T. F T dt. Begitu kan? Ya. Udah kita substitusikan. Jadi 1 per UT-nya berapa? E pangkat 10 pangkat 6 10 ini agak susah nulisnya, 10 pangkat 6 T. Ini mohon bisa memperhatikan karena tulisannya agak berantakan, takutnya kalau skip atau kelewat nanti akan bingung. 10, nah ini ya. Terus kemudian berapa tadi integral dari UT, yaitu E pangkat 10 pangkat 6T. Ya, T-nya itu di ini ya, bukan pangkat ya. E pangkat 10 pangkat 6T, begitu. Seperti tadi yang kita sudah cari. Terus FT-nya berapa? 1 kan? Kita tulis berarti kali 1 DT. Nah, sekarang kita akan cari hasilnya berapa. Jadi 1 per E pangkat 10 pangkat 6T integral berapa ini integral dari ini? Integral dari E pangkat 10. Nah, ini kalau begini kita menggunakan aturan sebelumnya. Kalau begini hasilnya jadinya 1 per 10 pangkat 6 E 10 pangkat 6 T. Dari mana Pak? Kok tiba-tiba ada 1 per 10 pangkat 6? Ini menggunakan aturan ya. Ini kalau seperti ini aturannya, ini diintegralkan menjadi 1 per 10 pangkat 6. Ini ya, apa namanya, konstantanya, plus C. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, X-nya berapa ya kan? Ini berarti IX. Kita sudah tahu IX-nya berapa. Dan masih ada bentuk C-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa ketika ini IT ya, ini IT atau IX. Teman-teman jangan bingung, ini saya ganti T juga boleh, IT. Karena dalam sini konteksnya menggunakan T ya. Nah, sekarang IT ya, ini saya rapikan lagi. IT. Nah, sekarang T-nya ketika dia adalah waktunya berapa tadi disebutkan di soal 0 ya. Berarti 1 ketika T-nya 0. T-nya 0 berapa begitu kan? Dicari, harus kita cari. Nah, berarti kita harus substitusikan ini dengan 0. Berarti kan ini kita substitusikan T-nya kita ganti 0 ya. Berarti semua yang dikali 0 kan akan menjadi 0. Nah, 1X pangkat 0 berarti berapa? 1 ya kan? Jadi sama dengan 1 per 1. Jangan bingung dari mana 1, dari sini.
E pangkat 10 pangkat 6 kali T. T-nya kan 0. Jadi 10 pangkat 6 dikali 0 kan 0 ya. Berarti E pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Nih, makanya 1 dari sini. Gitu. Terus integral 1 per berapa? 10 pangkat 6. Ini juga karena ini kan dikali 0 ya. Ini jadi E dikali dengan pangkat 10 pangkat 6 T. Berarti kan berapa? 0 kan? Berarti E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1 juga. Ya udah, ini tulis 1. Gitu. 1 baru plus C. Oke, sorry ini bukan integral ya. Ini dalam kurung. Salah penulisan. Ini sesuai rumus tadi. Ini sudah bukan integral tapi ini dalam kurung. Dalam kurung seperti ini ya. Nah, ini rumusnya tadi. Oke. Nah, sekarang satu persatu. Ini semoga tidak bingung ya. Satu dari mana tadi sudah saya jelaskan. Karena dikali T, sedangkan T-nya adalah 0. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu kan 1. Ya, ini udah ketemu seperti ini. Nah, kita berarti akan cari ya. Ini kan satu per satu dalam kurung 1 per 10 pangkat 6 kali 1 kali C. Nah, berarti kan kita ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Tinggal 1 per 10 pangkat 6 ditambah C, begitu kan? Nah, kalau begitu C-nya berapa? Nah, ini kita pindah ruas. Berarti C sama dengan minus 1 per 10 pangkat 6. Begitu ya, bisa dipahami kan? Ini C-nya pindah, ini bisa pindah ruas. Seperti kita sudah belajar dulu mungkin aljabar, sehingga tinggal dikasih minus saja. Jadi C-nya sudah kita ketahui 1 per 10 pangkat 6. Kalau gitu kita akan substitusikan ininya menjadi 1 minus minus 1 per 10 pangkat 6. Oke, kita masukkan ininya ya ke sini. Kita ganti warna lagi biar lebih bisa dipahami. Oke, nah berarti IT-nya adalah, kita substitusikan ya, 1 per E pangkat 10 pangkat 6 10 pangkat 6 T ya. Dari sini 10 pangkat 6 T dalam kurung 1 per ini 10 pangkat 6. Terus kemudian ini kan minus 10, C-nya kan menjadi minus 1 per 10 pangkat 6. Ya udah, berarti minus 1 per 10 pangkat 6. Oke, kita sudah ketemu sampai situ. Nah, ini sudah ketemu IT-nya berapa. Tadi karena dicari dengan T-nya sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, teman-teman bisa dibaca bahwa yang ditanya adalah ketika T-nya 10. Nah, berarti kita tinggal substitusikan ini, T-nya ini, dengan 10, begitu kan? Nah, jadi berapa? Nah, ini kita mungkin ke lembar baru ya. Ini teman-teman silakan dicatat atau di print screen. Oke. Oke, kita ke lembar baru karena ini sudah tidak cukup. Kita tinggal mencari bagaimana ketika T-nya 10. Oke. Nah, kita tulis ulang ya. Tadi IT sama dengan 1 per 10 pangkat 6. Sorry. 1 per E pangkat 10 pangkat 6 T. Nah, dalam kurung 1 per 10 pangkat 6 E 10 pangkat 6 T. Nah, tadi sudah ini kita tinggal mengambil dari hasil tadi ya, kita belum menghitung ini. 10 pangkat 6.
Nah, oke. Sekarang yang dicari ketika T-nya 10, berarti ini ketika 10, ya kan? Tinggal kita substitusikan T-nya dengan 10 gitu aja. 1 per E pangkat 10 pangkat 6, ya kan, kali 10. Dari mana 10? Dari sini, karena yang ditanyakan ketika T-nya 10. Dalam kurung 1 per 10 pangkat 6, E 10 pangkat 6 kali 10, begitu kan? Terus 1 per 10 pangkat 6. Nah, ya udah, bisa kita hitung apa enggak. Nah, ini mungkin bisa jadi 1 per, ini kan 10 pangkat 6 dikali 10 berarti kan E 10 pangkat 7, begitu aja ya. E 10 pangkat 7. Terus kemudian ini 1 per 10 pangkat 6 dikali E 10 pangkat 7. Dari mana ini? 10 pangkat 6 dikali 10. 10 pangkat 7 minus 1 per 10 pangkat 6. Ya, begitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa seperti ini, atau kalau mau lebih panjang lagi juga silahkan dicari ya. Ini kan saya rasa sampai sini juga sudah bisa. Oke. Atau mungkin mau dikali silang ini dengan ini, dicoba-coba juga silakan. Oke ya. Mungkin itu. Ini jadi sudah ketemu. Intinya kita sudah bisa mencari berapa ketika T-nya 10. Oke. Silakan dipahami. Nah, kalau begitu, silakan teman-teman mencoba mengerjakan untuk soal selanjutnya. Nah, tadi kan sudah kita coba ya. Jadi teman-teman nanti silakan mencoba yang nomor 14, 13, dan 14. Caranya hampir sama ya. Ini sudah diketahui R-nya berapa, C-nya berapa, E-nya berapa. Gitu. Ini ada rumusnya. Berarti tinggal substitusikan. C-nya misalnya 0,1, ya udah masukin di sini 0,1. Ini R-nya 5. Nah, ini mungkin nanti yang agak beda di sini. Ini kan R-nya 5, sedangkan biasanya di sini 1. Berarti teman-teman harus dibagi semua dengan 5. Nanti biar ini jadi 1. Ini hasilnya berapa? Terus kemudian dibagi dengan 5. Ini kan C-nya 0 minus 1 misalnya ya, begini. Kita contohkan yang nomor 13. Ini R dq per dt plus Q per C sama dengan ET. Ini saya cepat aja. Nah, R-nya kan 5. dq-nya berapa? dq per dt. Terus kemudian Q per ini 0,1. Nah, 0,1 itu kan 10 pangkat minus 1 ya. Bisa naik ke atas menjadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1 gitu. Nah, ini bisa naik ke atas nih. Ini kan 10 pangkat minus 1, kalau naik ke atas menjadi 10 pangkat 1, begitu kan? Nah, 10 pangkat 1 kan berarti 10. Ya udah, kita substitusikan. Ini berarti di sini ada 10, di sini ada 5. Kita bagi dengan 5 biar 5-nya habis. Jadi dq per dt. Nah, 10 dibagi dengan berapa? 5. Jadi 2. Di sini jadi menjadi 2. D 2q, ya gitu kan, 2Q ini yang bawah sudah hilang. Jadi 2Q sama dengan ET. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya sudah sama. Gitu. Oke, silakan teman-teman berarti coba sini. Ini sama yang slide sebelumnya tadi. Yang ini. Nah, saya rasa contohnya sudah ada semua. Oke, mungkin itu ya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini tentang persamaan diferensial linear order 1. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.